Di pengadilan sekali lagi, kasus ibu tiri dari Connecticut yang dituduh menahan anak tirinya di dalam rumah mereka selama 20 tahun. Siapa lagi yang ada di dalam rumah? Siapa lagi yang tadi ada di dalam rumah? Anak tiri saya ada di sini. Polisi mengatakan pria itu dibebaskan setelah dia menyalakan api di dalam rumah mereka agar petugas pertama datang dan menyelamatkannya. Kini, ibu tiri korban, Kimberly Sullivan, mengajukan beberapa permintaan berani di pengadilan. Identitas anak tirinya telah disembunyikan dari catatan pengadilan dan dari publik, tetapi dia menuntut perlindungan itu dicabut. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Permintaan yang diajukan Kimberly Sullivan di pengadilan telah digambarkan sebagai, kutip, mengerikan oleh ibu kandung anak tirinya. Ini rekaman video Kimberly Sullivan di sidang pengadilan Connecticut hari ini. Pengacara telah mengajukan beberapa permintaan yang didengar dalam sidang ini. Dan itu termasuk permintaan agar identitas anak tiri Kimberly Sullivan yang diduga ia tahan secara paksa selama 2 dekade diumumkan ke publik. Sekarang, menurut New York Post, ibu kandung korban menyebut permintaan itu sangat memuakkan. Sebagian besar cerita ini berkaitan dengan kerahasiaan tentang apa yang diduga terjadi di dalam rumah itu di Blake Street, Waterbury. Sebelum membahas kejadian di pengadilan hari ini, saya ingin mengingatkan bagaimana kita sampai di sini. Ada banyak hal yang perlu dibahas. Sullivan ditangkap pada bulan Maret setelah polisi mengatakan dia menahan anak tirinya selama 20 tahun. 2 dekade. Ini bukan salah ketik, 20 tahun. Itulah tuduhannya. Semua ini terungkap ketika pihak berwenang menanggapi sebuah rumah di Jalan Blake di Waterbury, Connecticut. Pada Februari, terjadi kebakaran di rumah Sullivan dan dia ditemukan di luar rumah. Turun. Siapa lagi yang ada di dalam rumah? Siapa lagi yang ada di sana? Anak tiri saya ada di sini. Saya punya 2 kucing. Semua orang sudah keluar? Iya. Anak tirimu masih di dalam? Iya, ada di sini. Oke, keluar, turun ke jalan. Ayo. Baiklah, anjingku gemetar. Aku tahu, turun ke sini. Di rekaman kamera tubuh, polisi terlihat membawa seseorang ke ambulans. Ada satu korban di sini. Korban adalah pria bernama S, berusia 32 tahun. Saat diselamatkan awal tahun ini, polisi menyebut berat badannya hanya 31 kilogram. Sekarang, dia merilis pernyataan beberapa minggu setelah penyelamatannya, di mana dia mengatakan bahwa kondisinya sekarang sudah lebih baik dan sedang dalam masa pemulihan. Tapi Anda harus memikirkan jalan panjang yang harus ditempuh pria itu untuk memulihkan kesehatannya. Dia bilang dia membakar rumah itu agar petugas penyelamat datang dan mengeluarkannya. Sejak diselamatkan petugas darurat dan dalam masa pemulihan, dia telah mengganti namanya. Dia dikenal publik sebagai S. Namun, nama dan tempat tinggalnya telah diganti. Itu semua adalah informasi yang ingin dirahasiakan oleh negara bagian Connecticut. Sekarang, ibu tiri S ditangkap beberapa minggu setelah kebakaran pada tanggal 12 Maret. Kimberly Sullivan didakwa penyerangan tingkat pertama, penculikan tingkat 2, dan penahanan ilegal tingkat pertama. Mari kita bahas tuduhan tentang apa yang dikatakan S bahwa Kimberly Sullivan lakukan padanya selama 20 tahun. Ada tuduhan yang sulit untuk dipahami. Tuduhan itu sangat mengerikan untuk didengar. Sebelum membahas detail mengganggu, saya tegaskan Kimberly Sullivan dan pengacaranya menyatakan dia benar-benar tidak bersalah. S mengatakan dia berusia 11 tahun ketika Kimberly Sullivan menariknya keluar dari sekolah negeri di Waterbury. Dia benar-benar terabaikan. Tak ada kabar hingga Februari saat pemadam kebakaran datang ke rumahnya karena kebakaran. Meskipun administrator dan guru sekolah telah memperingatkan Connecticut soal perlakuan terhadap S saat di sekolah, Departemen Anak dan Keluarga hanya 2 kali berkunjung. Pekerja sosial tidak menemukan cukup masalah di rumah itu untuk membenarkan pengambilan S dari sana. Sekarang, apa yang dikatakan S sebenarnya terjadi adalah Kimberly Sullivan diduga mengurungnya di dalam kamar, kadang-kadang sepanjang hari. Dia diduga hanya memberinya sedikit makanan dan hanya sedikit air. Dalam dokumen pengadilan, S memberitahu detektif tentang beberapa kenangan awalnya. Itu sebenarnya adalah diam-diam keluar dari kamarnya pada malam hari untuk mengambil makanan dan air. Saat ketahuan melakukannya, katanya dia dikurung di kamar.
Dia pernah minum dari toilet karena hanya dapat 2 gelas air sehari. Itu baru permulaannya. Polisi Waterbury, setelah kebakaran dan setelah penangkapan Kimberly Sullivan, merilis foto-foto ini yang menunjukkan beberapa kondisi yang sangat sulit di dalam rumah setelah kebakaran. Kimberly Sullivan baru saja mengajukan permohonan kembali ke rumahnya di Blake Street, Waterbury, dan dikabulkan pengadilan. Dia juga meminta alat pemantau Global Positioning System dilepas. Namun hingga kini belum ada keputusan. S mengatakan bahwa dia dikurung di dalam ruangan itu selama waktu yang sangat lama sehingga dia menghitung tahun dengan mendengarkan radio di dekat kamarnya, di mana dia mendengarkan balapan NASCAR dan bola basket Yukon. Dari situlah dia tahu waktu dan tahun berapa saat itu. Hakim awalnya memberi jaminan $300.000 pada Kimberly Sullivan. Dia mengunggah bahwa Kimberly Sullivan kembali memakai alat pemantau Global Positioning System. Ayo turun, siapa yang ada di rumah? Anak tiri saya ada di sini. Saya punya 2 kucing. Semua orang sudah keluar, Iya, tapi anak tirimu masih di dalam. Dia di sini. Dia sudah keluar. Oke, ayo keluar ke jalan. Sekarang ini adalah rekaman kamera tubuh lainnya yang kami terima selama beberapa bulan terakhir dari malam ketika S diduga membebaskan dirinya sendiri. Dia mengklaim Kimberly Sullivan mengurungnya di ruangan rumah hingga 22-24 jam sehari. Ini rekaman kamera tubuh saat polisi berbicara dengan S di ambulans. Seperti yang Anda lihat, rekaman ini telah banyak disunting sehingga kita tak bisa mendengar pembicaraan mereka. Tapi ketika percakapan itu berakhir, audionya kembali dan Anda bisa mendengar para petugas bereaksi terhadap apa yang baru saja mereka dengar. Pria seberat 68 pon ini memberitahu mereka. Pada saat itu, tampaknya S mulai memberitahu polisi tentang apa yang katanya terjadi padanya di dalam rumah itu, diduga atas perbuatan Kimberly Sullivan. Kami mengatakan diduga karena Kimberly Sullivan telah membantah cerita tersebut. Dia mengatakan bahwa dia tidak bersalah melalui pengacaranya dan dia telah mengajukan pembelaan tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Namun, para petugas tampaknya memahami bahwa kebakaran yang mereka tangani ini lebih dari sekadar kebakaran rumah biasa. Mau tetap bersama ibu tirimu dulu atau bagaimana? Apa? Kamu ingin tinggal dengan ibu tiri sekarang? Iya, kasih dia. Kami sedang mencoba mencari tahu di mana dia sebenarnya. Dia menunggu di mobil di bawah. Bawa dia. Semua informasi tentang dia dan semuanya? Kita sudah punya semua info. Aku cuma tidak mau dia pergi sekarang. S memberitahu detektif bahwa 2 anak kandung Sullivan yang sudah dewasa juga tahu tentang dugaan pelecehan di rumah. Sekarang, kedua putri Sullivan, mereka belum didakwa terkait kasus ini. Di pengadilan, kami tahu Kimberly Sullivan tinggal dengan salah satu putrinya karena sedang bebas bersyarat. Pada malam kebakaran, seorang detektif mengejar Sullivan di tempat parkir beberapa blok dari rumahnya. Ini adalah rekaman video dari kamera tubuh sekitar 1 jam setelah polisi melakukan percakapan awal dengan S. Jadi, para petugas tampaknya sudah mengetahui ada sesuatu yang terjadi. Halo, Anda Kimberly, saya Detektif Pesh. Usia Avanji Soalika semua Anda Boradan yang suri ada kedekat di sofa ini. Jadi saya hanya ingin tahu apa yang boleh Anda ketahui atau apa yang terjadi. Sebagian percakapan ini telah disunting. Anda bisa mendengar Sullivan berkata ia pikir kebakaran terjadi karena televisi S terbakar. Kapan dia mengatakan itu? Dia terbangun dan televisinya sudah terbakar. Oke, di mana dia saat mengatakan itu kepadamu? Dia sedang keluar dari kamarnya. Dia sedang keluar dari kamarnya. Ya, sepertinya dia tertidur dan sepertinya dia entahlah mencium bau asap. Ceritakan padaku dari awal saat kamu pertama tahu ada api atau asap. Aku mencium baunya Oke, kamu sedang di mana? di tempat tidur. Di tempat tidurmu di mana? Di bawah atau di atas? Setelah kamu mencium baunya, lalu apa yang terjadi? Kurasa dia sedang tidur, dia pingsan. Tapi apa yang kamu lakukan secara spesifik? Aku berteriak memanggilnya, aku berteriak kau tahu untuknya. Dan aku mencoba masuk ke kamar tapi itu hanya api. Jadi dia keluar kamar. Aku membayangkan dia terbangun lalu keluar. Jadi saat pertama kali kau melihatnya, dia sedang tidur? Tidak, dia sedang berbicara. Oke. Tapi dia bilang dia tidak bisa keluar dari kamar karena ada api. Oke, aku mundur sedikit karena bisa melihat mereka. Ayo keluar. Dan dia tidak bisa keluar karena ada api?
Benar. Aku bilang, ayo keluar saja, ayo keluar aja. Oke. Ayo keluar saja. Apa dia menerobos mereka? Sepertinya iya. Oke. Sepertinya iya. Apakah pintu kamarnya terkunci atau tidak? Tidak. Oke. Apakah biasanya terkunci? Tidak. Oke, biasanya terbuka. Dia bisa keluar kapan saja ia mau. Iya. Oke. Apakah dia punya seperti tantangan mental atau semacamnya? Audio terputus lagi saat mereka membahas riwayat kesehatan mental S dan terdengar detektif mulai menanyakan secara spesifik soal pergerakan yang diizinkan untuk S di rumah. Dan ada intonasi yang menarik dalam jawaban Sullivan. Catatan pengadilan menyebutkan Sullivan mengatakan pada detektif bahwa S punya banyak masalah tetapi belum didiagnosis kondisi apapun karena ayah kandung S yang meninggal pada Januari 2024 menentang dokter. Dia mengaku telah membawa S ke psikiater untuk mendapatkan perawatan. Tetapi catatan tentang hal itu belum dirilis. Jadi belum pasti kebenarannya. Itu sebabnya saya tanya, ya ada riwayat? Oke. Jadi tidak pernah ada hal seperti itu di masa lalu? Tidak. Oke, jadi selain kamu bilang kamu sedang tidur di tempat tidurmu? Oke, kamu mencium bau asap kan? Kamu bangun, pergi ke kamarnya kan? Aku berteriak, dia pasti sedang tidur. Dan entahlah, dia baru sadar saat semuanya benar-benar terjadi. Ya, oke. Dan kamu menyuruh dia keluar dari kamar karena ada api di sana. Ya, aku takut karena... Ya, dan aku mengerti itu. Aku bilang potong saja, lewati apinya, apapun itu keluar dari ruangan. Iya, dan kemana kamu pergi pada saat itu? Kami berdua turun ke bawah. Jadi dia bisa pergi denganmu waktu itu? Oke. Aku mencoba menekan 911 dan sangat gemetar, butuh waktu bagiku. Ya, ada, aku mengerti ya. Baik, kamu akan di sini lama? Sebenarnya aku mau pergi ke rumah sakit. Oke, ada seseorang bersamamu? Iya, Siapa yang bersamamu? putriku. Oke. Mereka juga tinggal di rumah itu, hanya kamu dan putramu. Oke, kamu akan ke rumah sakit? Oke. Di sana aku disuruh saya berada? Di sanakah dia? Baik, saya tidak masalah. Dia di St. Mary's kan? Iya. Oke. Dan itu tempat yang akan kamu tuju sekarang? Oke. Kalau nanti aku perlu bicara sama kamu nggak masalah kan bicara sama aku? Oke, terima kasih. Kamu tidak bisa mendengar Sullivan mengatakan bahwa dia akan tersedia setelah percakapan itu. Atau jika dia menganggukkan kepala, ya. Sesuai surat pernyataan penangkapan, saat detektif mendekati Sullivan lagi, ia menyatakan telah berbicara dengan pengacara dan tidak akan bekerja sama dalam penyelidikan. Sekarang, pembelaan Kimberly Sullivan, meskipun tuduhan-tuduhan ini sangat mengejutkan, telah disampaikan secara terbuka dengan sangat kuat. Mari kita katakan saja bahwa pengacara pembelanya, Iotis Koloidis, tidak menahan diri dalam mengkritik korban yang diduga S. Dia juga tidak menahan diri dalam membela kliennya, Kimberly Sullivan. Kami pernah mengundangnya di acara kami beberapa bulan lalu, dan inilah yang dia katakan ketika saya menanyakan mengapa publik tidak boleh mempercayai apa yang dituduhkan S terhadap kliennya. Itu baru tuduhan dari satu orang. Dan yang bisa saya katakan setelah melakukan ini lebih dari 20 tahun adalah seringkali tuduhan-tuduhan seperti ini tidak terbukti. Ada masalah dengan ceritanya. Dan sayangnya Ki, saya tidak bisa membahas semua detail itu sekarang karena banyak hal ini pada akhirnya akan terungkap di persidangan. That's why orang tertentu memberi kesaksian melalui pemeriksaan silang dan penyampaian kesaksian kami serta saksi dan ahli kami yang kami perkirakan. Yang bisa saya katakan adalah saya sudah banyak berbicara dengan klien saya dan dia membantah tuduhan tersebut. Dia mengatakan itu tidak pernah terjadi. Dan Anda tahu saya paham seluruh dunia ingin mempercayai tuduhan yang dibuat oleh penuduhnya, tapi saya rasa tuduhan-tuduhan itu perlu dikaji secara kritis. Tak cukup hanya bilang saya terkunci di ruangan, lihat ada kunci di luar pintu tanpa penjelasan lebih lanjut. Itu membawa kita ke peristiwa di pengadilan hari ini. Seorang hakim memutuskan bahwa Kimberly Sullivan akan mendapatkan akses ke nama dan alamat baru anak tirinya untuk mempersiapkan pembelaannya, yang merupakan kemenangan bagi Sullivan dan tim pembelanya. Namun, hakim memutuskan dia tetap harus memakai alat pemantau Global Positioning System menurut News 12. Bergabung bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut kasus ini adalah pengacara persidangan dan pengacara hukum keluarga Randy Kessler.
Selalu menyenangkan memiliki Anda di Law and Crime. Ini adalah kasus yang telah kami ikuti dengan cukup dekat sejak mencuat awal tahun ini. Pengacara Kimberly Sullivan berargumen bahwa penuduhnya, anak tirinya, pria seberat 68 pon yang ditemukan di rumah pasca kebakaran di Waterbury, seharusnya namanya diketahui. Dia selama ini dikenal sebagai S. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam keputusan di kasus-kasus seperti ini untuk Anda tahu? Kasus ini terkait catatan medis dan apakah perlu disunting, serta apakah publik harus tahu nama dan identitas orang yang menuduh Kimberly Sullivan melakukan kejahatan brutal. Nah, secara awal bahkan sebelum kita sampai ke situ, maksud saya harap tidak ada yang menonton penampilan publiknya yang menjadi anggota juri, karena dia tampil dengan sangat tegas kan, dia muncul menyerang seseorang yang merupakan korban, entah itu korban dari kliennya atau orang lain. Jadi itu otomatis adalah keputusan yang mereka buat untuk benar-benar menyerang. Haruskah publik tahu siapa orangnya? Itu mungkin ya Anda tahu, apakah publik harus tahu karena mereka bisa maju sebagai saksi atau memberikan identitas atau informasi? Mungkin, tapi kemungkinan besar dalam kasus ini, anak ini sangat sensitif dan sangat rentan, dan mungkin Anda tahu memiliki masalah kesehatan mental yang cukup serius. Anda memang ingin melindungi korban sampai batas tertentu, ibu tiri terdakwa punya hak untuk tahu siapa yang menghadapinya, tapi dia tahu siapa yang menuduhnya. Itu tidak disembunyikan darinya. Dia tahu siapa orangnya. Maksud saya, itu anak tirinya yang dia besarkan. Jadi mengatakan dia menyembunyikan identitasnya, dia tidak menyembunyikan identitasnya. Kalian tahu, jika ingin menyelidiki, pasti orang yang tinggal bersamanya punya catatan tentang anak ini saat tumbuh besar. Siapa terdakwanya? Maksudnya orang yang ditempati. Kadang pertahanan terbaik adalah menyerang, dan sepertinya itu strateginya. Kita akan menyerang langsung dan menegaskan hak kita untuk tahu karena negara tidak memberikannya. Jangan percaya pada negara. Batalkan kasusnya. Kurang lebih itu intinya menurut saya. Sepertinya ada tarik ulur dalam proses penemuan bukti. Dan sekarang ini tentang rekam medis. Negara bagian Connecticut mengatakan bahwa mereka sedang berusaha. Anda tahu, mereka butuh lebih banyak waktu untuk menyunting rekam medis karena korban yang dikenal sebagai S. Anda tahu, nama dan informasi pribadinya. Pengacara Kimberly Sullivan menyatakan, kami butuh rekam medis untuk persiapan sidang. Seperti apa biasanya perdebatan bolak-balik seperti itu antara para pengacara? Dan mungkin bukan garis waktu spesifik dalam kasus ini, tapi apa yang dianggap sebagai cara yang adil dalam proses penyerahan informasi. Seharusnya begitu, tapi di saat yang sama jangan memperlambat proses dan pastikan semua orang mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Biasanya lebih sederhana. Jika masih di bawah umur, perlindungan lebih banyak. Tapi dia sudah bukan anak di bawah umur. Kadang kamu tidak tahu siapa penuduhnya saat kejahatan terjadi antar orang asing atau saat penculikan. Ibu tiri sudah tahu siapa orangnya, jadi dia tidak perlu mencari pelakunya. Dia ingin mendapatkan rekam medis, dan rekam medis itu penting. Kejahatan seperti apa yang telah dilakukan? Apakah ada kelaparan, apakah dia ditolak dan tidak diberi makanan serta akses ke obat-obatan? Jadi saya tidak mengerti kenapa mereka menahan rekam medis itu dan kenapa mereka mencoba melindunginya, karena semua orang tahu siapa dia. Dokumen itu seharusnya diberikan. Mereka hanya bisa berargumen ke pembela untuk banding dengan alasan kami tak bisa mempersiapkan pembelaan karena tak menerima informasi itu. Selama mereka wajib secara hukum menyerahkan, serahkan saja. Mereka akan konsultasi dan mengikuti nasihat pengacara mereka. Terdakwa akhirnya mendapatkan informasi itu karena mereka perlu tahu, Anda tahu bagaimana cara membuktikan bahwa telah terjadi penyalahgunaan. Ya, Anda tahu apakah penurunan berat badan 68 pon ini? Apakah 68 pon itu karena dia punya kondisi medis yang tidak ada hubungannya dengan kondisi rumah? Mereka berhak mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang ada yang bagaimanapun juga berkaitan dengan klaim tersebut. Yaitu bahwa ibu kandungnya membuatnya kelaparan, ibu tiri membuatnya kelaparan, ibu tiri melakukan ini padanya, ibu tiri Anda tahu tidak membiarkannya ke kamar mandi, memaksanya minum air toilet, apapun itu. Terdakwa berhak pada soal informasi itu. Saya tidak tahu siapakah cuma akan membantu. Kalau mereka tak dapat, itu teknologi pengacara kan. Kami bilang Anda tidak mendapat persidangan adil karena kami tidak dapat semua informasi. Ini kamu tahu, kamu tidak punya A atau B atau C. Kamu pergi ke D, E, dan F, dan D, E, dan F. Atau, ya kami tidak punya dokumennya, kamu tahu. Dia tidak melakukannya. Jadi tidak ada di sana orang lain yang melakukannya. Sekarang saya paham mungkin dia bilang ayah yang melakukannya dan ayah tak bisa membela diri karena sudah meninggal. Ini sangat banyak dan menurut saya ada banyak lapisan dalam cerita ini. S, korban kasus ini, berusia 32 tahun. Kimberly Sullivan
dituduh mengurungnya hampir sepanjang waktu di lemari kamarnya selama 22 jam per hari. Sejak dia berusia 11 tahun. Maksud saya, dan ini adalah sebuah cerita yang ketika pertama kali muncul benar-benar sangat mengejutkan. Pembelaan Kimberly Sullivan, yang sudah kami hadirkan pengacaranya, menyatakan tidak ada kunci di rumah itu. Pintu-pintunya tak berkunci. Pria 32 tahun ini bisa saja keluar rumah dan mencari bantuan. Saya pikir satu-satunya kekerasan fisik yang dituduhkan padanya adalah menampar wajah sekali. Jadi banyak yang mengatakan, apa sebenarnya pembatasan yang dikenakan pada pria yang sekarang berusia 32 tahun ini? Bagaimana ini bisa terjadi di pengadilan karena beberapa kasus seperti ini memang rumit dan tampaknya ini salah satunya. Benar, tapi kalau saya di tim penuntut, saya akan bilang itu bisa jadi alasan pembelaan kenapa dia tidak pergi lebih awal. Namun, hal itu tidak dimulai saat dia berusia 32 tahun dan telah dewasa serta beradaptasi di masyarakat. Orang ini telah dilatih, dibina, atau diawasi, atau apapun sebutannya. Jadi, cepat atau lambat, para korban hanya perlu Anda katakan, "Bu," mereka langsung terkejut dan ketakutan, bukan? Kamu memperlakukan seseorang begitu lalu berkata, "Silakan keluar, pintunya terbuka, kamu tahu akibatnya." Tumbuh di lingkungan seperti itu rasanya seperti hewan peliharaan. Kamu bisa memelihara anjing dan membuka pintu lebar tanpa khawatir hewan peliharaanmu lari ke jalan. Karena mereka tahu apa yang akan terjadi. Mereka tahu kamu akan marah pada hewan peliharaan itu. Menurut saya, mengatakan pintunya tidak terkunci tidak cukup menghentikan tuduhan. Apalagi kamu punya anak dewasa seberat hanya 68 pon dan tidak membawanya berobat atau memanggil bantuan. Itu saja sudah kejahatan. Tidak ada kamera di dalam rumah ini yang kita ketahui, yang bisa kamu tahu menunjukkan seperti apa kehidupan dia setiap hari. Banyak pernyataan polisi dan kerusakan yang dialami didasarkan pada fakta bahwa menurut polisi, beratnya hanya 31 kg di usia 32 tahun. Angka itu sangat kecil. Bahkan setelah berbulan-bulan membahasnya, saya masih memikirkannya sungguh mengerikan. Dan juga itu hanyalah cerita yang dia ceritakan. Maksud saya, dia mengatakan dalam salah satu wawancara bahwa dia mendengarkan pertandingan bola basket Yukon dan balapan NASCAR untuk mengetahui tahun berapa saat itu. Karena dia tidak diizinkan keluar rumah. Dan itu seperti hal yang sangat kuat untuk dibaca dalam laporan polisi. Dia harus mengatakannya di pengadilan. Bagaimana jaksa bisa mempersiapkannya? Karena dari yang terlihat, pemeriksaan silang akan sangat sengit jika kasus ini sampai ke persidangan. Ya, menurut saya itu akan sulit. Pemeriksaan silang tampaknya pengacara ini sangat agresif. Dia mengatakan, dia dengan berani di luar sana menuduh korban sebenarnya bukan korban dari kliennya. Tapi kalau dia menyerang korban, juri bisa saja membuat hari menjadi buruk bagi terdakwa. Maksud saya, ini adalah pemeriksaan silang yang sangat menarik. Apakah Anda benar-benar ingin melakukan pemeriksaan silang itu? Dan kemudian Anda malah membuat korban menjadi korban lagi, dan klien Anda akan dianggap telah menyebabkan trauma lain pada korban. Mereka tampaknya sudah mengambil sikap dan akan melakukan pemeriksaan silang serta mencoba menakut-nakutinya. Atau mungkin yang mereka lakukan adalah mencoba meyakinkan negara bahwa Anda sebagai negara tidak ingin membuat anak ini mengalami hal seperti ini. Pria 32 tahun ini beratnya hanya 68 pon. Mungkin ini akan sangat buruk sehingga Anda sebaiknya membuat kesepakatan yang lebih baik dan menawarkan hukuman yang sedikit lebih ringan untuk klien saya. Anda tahu, saya tidak tahu strategi pembelaannya, tapi ini rumit. Ini rumit saat mengajukan pertanyaan silang pada korban yang sangat simpatik. Jika korban hancur dan bingung bicara, menurut saya itu tetap tak membantu pihak pembela. Apakah korban ini harus bersaksi di pengadilan? Maksud saya, jika semua yang dituduhkan itu benar, trauma yang dia alami, lalu akhirnya berat badannya hanya 68 pon, masalah kesehatan mental yang pasti dia alami. Jika dia naik ke, apakah dia harus naik ke kursi saksi jika Kimberly Sullivan menjalani persidangan? Menurut saya ada dua alasan. Dari sisi hukum, mengapa membangun kasus dari bukti tidak langsung jika sudah punya bukti langsung? Mengapa harus bilang kami punya psikolog, tenaga medis, dan ahli forensik yang sudah melihat kejadian di sana? Pasti ada kejahatan di sana. Dalam kasus ini ada saksi mata, korban, dan yang mendapat simpati. Namun sekali lagi itu saya bukan psikolog dan tidak tahu situasinya. Saya sulit membayangkan dalam 10 atau 20 tahun ke depan, hal ini akan membantu korban bersaksi melawan pelaku.
Harusnya begitu, daripada menjalani 10 atau 20 tahun dia rehabilitasi dan kembali ke jalurnya, kita harap begitu. Tapi dia tidak pernah melakukan apapun untuk menghadapi orang ini. Itu hanya sebagian kecil masalahnya. Saya bukan psikolog, tapi seharusnya melibatkan psikologi. Karena itu mungkin juga merupakan komponen besar apakah dia seharusnya bersaksi atau tidak. Tapi menurut saya untuk memenangkan kasus ini, dia mungkin harus bersaksi. Kalau tidak, pihak pembela akan diuntungkan karena korban tak punya hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, bukan? Korban tidak bisa bilang, saya tidak harus bersaksi. Negara, ya kamu tahu, pembela akan bilang, kamu tak bisa menyalahkan mereka. Ya, mereka punya kemampuan untuk membuktikan bahwa klien saya melakukan sesuatu yang salah hanya dengan menanyakan satu pertanyaan padanya. Mereka bahkan tidak memanggil orang itu ke atas. Jadi kamu tahu, itu karena mereka takut. Kalau mereka tahu, dia sebenarnya tidak akan benar-benar menyalahkan klien saya. Maksud saya, menurut saya dia harus bersaksi. Bagaimana kamu mempersiapkan diri untuk pemeriksaan silang itu? Saya tidak tahu caranya. Pengacara Kimberly Sullivan, apa pendekatannya? Tapi sekali lagi, maksud saya, hanya dari konferensi pers, dia sangat agresif dalam pendekatan yang dia ambil. Biasanya untuk seorang pengacara pembela, dan kamu akan melakukan pemeriksaan silang dan merencanakan strateginya, seberapa banyak yang bisa diperkirakan, saya rasa, seberapa siap seorang pengacara, seberapa sering muncul jawaban yang tidak kamu harapkan, dan kamu harus langsung beradaptasi saat itu juga. Saya paham, seperti di wawancara televisi itu kadang terjadi, tapi sangat berbeda dengan... Aku tidak pernah mengejutkanmu, kan? Aku selalu waspada setiap Randy Kessler menangani kasus. Ini menarik karena ini pidana. Di perdata kita bisa ambil deposisi saksi sebelumnya. Kita bisa menanyai mereka dan tahu jawaban mereka serta mengajukan interrogatori tertulis untuk penjelasan kejadian itu. Dalam kasus pidana, ini pertama kalinya mereka menghadapi orang itu, jadi kamu harus siap bagaimana cara mempersiapkan diri. Sulit meminta seseorang berlatih pemeriksaan silang terhadap orang yang sudah mengalami hal itu. Jika punya uang, mereka mungkin menyewa psikolog untuk memberitahu apa yang diharapkan dan cara menghadapinya. Karena hal terakhir yang diinginkan oleh pihak pembela adalah membuat korban ini menjadi lebih disukai oleh juri daripada sebelumnya. Mereka perlu menemukan cara bersikap sopan, baik, dan membimbingnya ke arah yang diinginkan. Ini menunjukkan mungkin dia salah, ingatannya kurang baik, atau ayahnya yang melakukannya. Mungkin ibu tirinya berusaha campur tangan dan menyelamatkannya, tapi gagal. Anda perlu mencari cara mendapatkan sesuatu dari saksi, karena saat saksi diperiksa langsung, itu bisa jadi akhir bagi terdakwa. Kecuali Anda punya sesuatu untuk mengubah situasi, terdakwa hanya mendapat sedikit kredibilitas dan simpati. Dia juga korban, tidak ingin di posisi ini. Jika bertindak, dia bisa dibunuh. Tapi sekali lagi, kita tidak di sana, dia yang di sana. Saya rasa jaksa lebih sulit menyiapkan dia untuk diperiksa silang dibanding pembela yang merancang pemeriksaan silang. Ingat, dalam pemeriksaan silang, sebaik apapun persiapanmu, pasti ada saat di mana kamu melihat langsung dan mulai berpikir banyak hal. Kalau kamu mengacara pembela yang baik, pasti berpikir, saya bisa temukan celah. Itu saya biarkan. Dia akan belajar langsung di lapangan, berbeda dengan korban yang untuk pertama kali bersaksi langsung dan berkata, ini yang ingin saya sampaikan. Pihak pembela lalu berkata, baik, poin B tidak masalah, tapi untuk poin C, izinkan saya bertanya, poin 3 dan 4, 5. Saya sendiri tidak yakin ingin melakukannya. Pemeriksaan silang memang menantang, tapi siapa yang mau mengajukan pertanyaan ke korban yang justru membuatnya tampak seperti pembohong? Ya, kamu tahu, juri banyak hal akan mengarah ke momen itu jika kasus ini ke persidangan. Kasus ini, sejak awal, benar-benar membingungkan. Ini mungkin kata yang paling tepat untuk menggambarkan semua lapisannya. Maksudku, apakah kamu pernah melihat kasus seperti ini sebelumnya? Saya pernah menangani kasus terkenal beberapa tahun lalu, dibahas di Dr. Phil tentang seorang ayah bercerai yang anaknya pindah ke Georgia. Ibunya mengganti nama, menikah lagi, lalu mengurung anak itu di kamar mandi selama 8 tahun. Saat anaknya berusia 18 tahun, ibunya menempelkan daftar penampungan tunawisma di Los Angeles ke celana jeansnya, lalu mengirimnya naik bus ke Los Angeles. Kali ini berbeda karena klien saya benar-benar tidak tahu di mana anaknya. Itu terjadi sebelum ada internet, sebelum Anda bisa mencari di Facebook atau media sosial, dan benar-benar tidak tahu apa-apa. Tapi anak itu sangat kurus kering dan wanita itu masuk penjara untuk waktu yang lama. Saya sungguh tak percaya ini terjadi lagi. Dan klien saya, ayah anak itu, ini mengingatkan saya pada kasus di mana ibunya tidak terlibat dalam waktu lama.
Kesuwa, kamu tahu, saya mengerti, biarkan anak itu hidup, kamu sudah menyerahkan anakmu, kamu pikir ayah dan ibu tiri akan lebih baik, tapi apa kamu tidak pernah penasaran dengan apa yang terjadi? Kamu tidak ingin mencari tahu, padahal sekarang internet bisa menemukan banyak hal. Beberapa pertanyaan muncul di kepala saya, terutama setelah kasus terakhir yang saya ceritakan padamu. Ya, benar. Dan ini memang kasus yang rumit. Kita lihat saja nanti apa yang terjadi, apakah dan kapan kasus ini benar-benar akan masuk ke persidangan. Randy Kessler, pengacara persidangan, pengacara hukum keluarga, selalu menyenangkan memiliki Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah membicarakan, terima kasih sudah membahas kasus ini bersama kami. Kami sangat menghargainya. Terima kasih, Chris. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Langganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.